Mari kita berdoa sebelum kita belajar dari bagian firman Tuhan. Bapa di surga, kembali kami akan belajar dari bagian firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami boleh mengerti dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur di masa Prapaskah ini kita terus diberikan kesempatan untuk belajar di bagian firman Tuhan, khususnya mengenal siapa Kristus, sehingga kita sungguh-sungguh mengerti siapa Kristus yang nanti kita akan peringati di Jumat Agung, kita rayakan kebangkitannya di hari Paskah. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan dari 1 Korintus 10 ayat yang keempat. 1 Korintus 10 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tema hari ini adalah batu karang, rock. Batu karang itu ialah Kristus. Kalau kita lihat dari ayat yang pertama, di sini Paulus menuliskan tentang supaya kamu mengetahui bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan. Mereka menjadi pengikut Musa, mereka semua makan rohani yang sama, minum minuman rohani yang sama. Lalu berbicara tentang batu. Kalau kita lihat bagian ini dikatakan memang makanan rohani. Tetapi kisah tentang Musa, kisah tentang padang gurun menunjukkan satu pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Satu hal yang menunjukkan bagaimana Tuhan, pemilik hidup manusia, Dia menyediakan setiap kebutuhan manusia. Ketika mereka ada di padang gurun itu, ketika mereka berjalan, mereka membutuhkan makanan. Kita ingat ada roti mana yang diberikan dari surga. Ketika mereka membutuhkan air, kita ingat juga bagaimana air itu keluar dari gunung batu ketika dipukul. Misalnya di Keluaran 17 ayat yang ke-6. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Bukankah satu hal yang mengingatkan orang Israel bahwa mereka adalah orang yang selalu ada di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan yang besar, Tuhan pemilik hidup mereka. Tuhan tempat mereka boleh menaruh pengharapan mereka. Karena itu ketika Paulus katakan kepada jemaat Korintus, Tuhan yang sama, yang sekarang mereka percayai. Bahkan ketika kita melihat lagi di perjanjian lama, di bagian ini batu karang itu ialah Kristus. Sebetulnya di perjanjian lama pun Allah dikatakan sebagai batu. Kalau kita lihat Kejadian 49 ayat 24, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Ulangan 32 ayat yang keempat, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. 2 Samuel 22 ayat 32, sebab siapakah Allah selain dari Tuhan dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita. Ketika kita melihat bahwa Tuhan adalah gunung batu, tempat boleh berharap, tempat boleh bersandar, bahkan tempat di mana kebutuhan manusia pun dicukupkan. Secara jasmani hal itu terbukti. Tapi di bagian ini, secara rohani, kita punya Tuhan. Kalau kita melihat bagian Perjanjian Lama mengingatkan tentang Allah gunung batu. Bagian ini Kristus adalah gunung batu. Tentu juga menunjukkan bagaimana tentang keilahian Kristus. Kristus yang kita percayai adalah Tuhan yang akan menjadi gunung batu kita, yang akan menjadi batu karang itu, yang menjadi tempat kita boleh bersandar, tempat kita boleh menaruh harap, tempat boleh kita menaruh segala kebutuhan kita, dan kita yakin Dia adalah Tuhan yang akan mencukupkan, Tuhan yang akan menolong. Kebutuhan jasmani pasti Dia tolong, tapi kebutuhan rohani, bukankah seringkali di dalam kerohanian seorang manusia yang berdosa, kita seringkali merasa kosong, kita merasa kehilangan pengharapan. Ketika keadaan begitu sulit, kepada siapa aku harus bersandar? Hari ini kita diingatkan, bersandarlah kepada batu karang itu, ialah Kristus. Kepada Dia kita boleh menaruh hidup kita, menaruh pengharapan kita. Kita yakin akan pemeliharaannya, kita yakin akan kuasanya. Apalagi yang kita takutkan di dalam menjalani kehidupan ini? Apalagi yang kita khawatirkan? Apalagi yang bisa membuat kita goyah? Semoga bagian ini mengingatkan kita. Kita punya Tuhan yang adalah batu karang. Tempat kita bersandar. Tempat kita menaruh pengharapan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau adalah batu karang itu. Engkau adalah gunung batu.
tempat kami boleh bersandar, tempat kami boleh berharap, tempat kami boleh yakin bahwa Engkau adalah Tuhan yang sungguh-sungguh berkuasa, yang akan menolong hidup kami. Kebutuhan jasmani tentu Engkau akan cukupkan. Engkau Allah yang akan memperhatikan setiap keperluan kami. Tapi lebih dari kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani pun Tuhan akan cukupkan. Kami akan punya keyakinan iman itu. Kami akan dipenuhi dengan sukacita dan ucapan syukur dalam segala keadaan. Karena kami tahu kami punya pengharapan di dalam Engkau. Batu karang itu yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Bahkan keadaan yang sulit yang kami alami ketika banyak orang mau menggoyahkan kami. Kami tahu Tuhan tempat kami bersandar, tempat kami berharap, dan kami tidak akan salah. Bahkan kami tahu ada hidup kekal yang telah Engkau sediakan bagi kami. Itulah pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.